Zuko melihat sebuah kertas di sepatu Azula dan saat dia baca, ternyata surat itu adalah surat yang ditulis Ursa untuk Aikem dan bertuliskan kalau Zuko adalah anak Aikem. Hai semua, Mr. E di sini karena banyak yang minta lanjut di video kemarin. So everyone, inilah dia Avatar The Last Airbender, The Search. Cerita ini dibuka di kota Yudou di mana rapat sedang berlangsung untuk menyelesaikan masalah Yudou. Saat profesor dari kerajaan tanah sedang menjelaskan filosofi dari kerajaannya, di mana keluarga adalah negara kecil, sementara negara adalah keluarga yang besar, yang berarti jika seorang raja bisa memperlakukan keluarganya dengan baik, maka dia juga akan bisa memperlakukan negaranya dengan baik pula. Mendengar itu, Zuko merasa terpukul karena dia memenjarakan ayahnya, menahan adiknya, dan ibunya diasingkan selama bertahun-tahun. Karena itu, dia pun memutuskan menemui keluarganya, tapi saat dia ingin berbuat baik dengan membawa teh, Azula malah memberontak yang membuat Ty Lee memblokir Chi-nya. Melihat itu, Zuko pun meminta Ty Lee dan Suki menyerahkan ini padanya karena dia ingin memperlakukan keluarganya dengan baik. Mendengar itu, Azula pun meminta Zuko membiarkan dia berbicara dengan ayahnya apabila Zuko ingin berbuat baik. Zuko pun mengabulkannya karena hanya Azula lah yang bisa membantu mencari ibunya. Setelah itu, Zuko membawa Azula kembali ke tempat dia ditahan sambil bertanya apa yang Azula bicarakan dengan ayah mereka. Azula berkata kalau itu hanya pembicaraan biasa, tapi setelahnya Azula memberitahu kalau pemblokiran Chi membuat sendi-sendinya lunak dan itu membuat dirinya menjadi fleksibel. Azula tiba-tiba mengeluarkan tangannya, menyerang Zuko dengan petirnya, serta berhasil melepaskan diri. Dia kabur dari Zuko, tapi Zuko bisa melacak keberadaannya yang masuk ke ruangan rahasia milik Raja Ozai. Azula terlihat mengeluarkan surat-surat dari peti sambil bergumam kalau ucapan ayah benar dan dia bisa lepas dari pengaruh ibunya. Azula pun memberitahu Zuko kalau surat-surat ini adalah surat-surat yang ibu mereka tulis serta kunci untuk menemukannya, tapi Azula tiba-tiba membakar semuanya. Zuko pun marah, tapi Azula berkata dia juga ingin menemukan ibu mereka dan dia akan memberitahukan isinya kalau Zuko membantunya. Paginya, mendapatkan surat dari Zuko, tim Avatar kecuali Toph yang sibuk mengajar pergi menghampiri Zuko, di mana Zuko akan memulai mencari Ursa, yaitu ibunya yang akan mereka mulai dengan menuju kota bernama Hira. Tapi karena satu-satunya petunjuk hanyalah Azula, dia meminta bantuan mereka agar membantunya mengawasi. Mereka pun agak skeptis, tapi karena teman mereka tetap membantu. Paginya mereka memulai perjalanan, meninggalkan Paman Iroh yang menggantikan Zuko ketika dia pergi. Dalam perjalanan, karena halusinasinya, Azula merasa kalau tim Avatar disuruh ibunya untuk menghancurkan kehidupannya, tapi Zuko berhasil menahannya. Sorenya mereka hampir sampai, tapi muka Aang tiba-tiba menjadi marah dan ternyata itu karena dia merasakan ada kehadiran roh di dekatnya. Dan ketika melihat ke bawah, ternyata ada roh serigala sedang berlari. Melihat perhatian orang-orang teralihkan, Azula berniat pergi mencari ibunya sendiri dan terjun dari apa. Aang berusaha mengejar, namun Azula melubangi glidernya. Aang pun jatuh dan Azula segera kabur dengan Zuko mengejar di belakangnya. Ketika melewati sebuah sungai, Azula kembali berhalusinasi melihat bayangan Ursa dan karena itu Azula mulai marah-marah karena dia tahu kalau ibunya tidak pernah menyayanginya, takut padanya, dan sambil mengeluarkan sebuah surat, Azula berkata dia punya bukti untuk melengsarkan Zuko agar dia bisa naik tahta, tapi dia tidak akan membiarkan Ursa berkonspirasi menentangnya, jadi dia akan segera menemukan dan membunuhnya. Tapi karena halusinasi Ursa berkata kalau dia mencintainya, Azula langsung menyerang dengan petirnya. Tak lama kemudian Zuko datang sambil bingung karena Azula ngomong sendiri dan melihat Zuko, Azula berkata dia sudah tidak memerlukannya, tapi belum sempat menyerang, Katara berhasil menahannya.
Tak lama kemudian muka Aang kembali berubah dan ternyata di belakang Sokka ada roh serigala sebelumnya. Roh tersebut menyerang dan meski Aang telah berusaha berdiplomasi, roh tersebut masih menyerang sampai Appa akhirnya turun tangan yang membuat roh tersebut mengeluarkan ratusan roh ngengat tawon. Dan melihat tim Avatar tidak memiliki cara melawan, Azula membujuk Zuko untuk melepaskannya dan dia yang akan mengatasi roh-roh itu. Azula pun dilepaskan dan dia mengeluarkan petirnya yang menuntun roh-roh itu pergi dari sana. Flashback ke puluhan tahun yang lalu, di kota bernama Hira, sepasang kekasih yaitu Ursa dan Aikem terlihat sedang berlatih drama dan mereka berdua saling mencintai sampai di suatu hari, Raja Api Azulon mendatangi rumah Ursa untuk menjodohkannya dengan Ozai karena Ursa adalah keturunan dari Avatar Roku. Ursa pun terpaksa menerimanya dan karena tidak terima wanitanya diambil, Aikem berusaha menghentikannya, namun karena Aikem hanyalah orang biasa, Ursa yang takut Aikem kenapa-napa memintanya merelakannya dan sambil nangis, Ursa berkata dia bahagia menikah dengan Ozai dan meminta Aikem untuk pergi. Setelah kejadian itu, Aikem pergi ke sebuah hutan, menetap di pinggir danau sampai di suatu hari roh serigala terlihat meminum airnya. Sementara itu, Ursa akhirnya menikah dengan Ozai dan dia harus melupakan masa lalunya serta mengabdi pada keluarga raja. Pernikahan mereka menghasilkan 2 anak, tapi meski begitu, selama bertahun-tahun, Ursa terus mengirim surat ke keluarganya, bahkan mengirim surat ke Aikem. Dia dibantu oleh pembantu istana, tapi ternyata pembantu itu adalah pengkhianat, di mana surat-suratnya dilaporkan ke Ozai, sampai Ursa menulis sebuah surat yang membuat Ozai marah besar. Kembali ke masa sekarang, ketika ingin menyelimuti Azula yang kedinginan, Zuko melihat sebuah kertas di sepatu Azula dan saat dia baca, ternyata surat itu adalah surat yang ditulis Ursa untuk Aikem dan bertuliskan kalau Zuko adalah anak Aikem. Zuko pun sangat terkejut dan membicarakan itu pada Aang. Zuko pun mulai sadar kenapa ayahnya selalu bertingkah buruk padanya karena dirinya bukanlah anak kandungnya. Tapi tak lama kemudian, Azula yang marah menemukan mereka, berkata kalau Ursa pasti menyuruh Zuko mencuri suratnya dan mereka mulai bertarung. Zuko berhasil menang, tapi melihat Zuko tidak membakar suratnya, Azula merasa Zuko tidak ingin tahta, tapi Zuko mengabaikan ucapannya dan melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya tiba di Hira, menyamar dan menanyai apakah ada yang kenal dengan Ursa. Seorang pria bernama Noren memberitahu kalau Ursa pernah menjadi anggota di teaternya dan mengajak tim Avatar ke rumahnya. Di sana mereka disambut oleh istri Noren serta anaknya dan mulai membicarakan soal Ursa serta menanyai soal Aikem. Noren dan istrinya memberitahu kalau Aikem adalah pacar dari Ursa yang menghilang di Forgetful Valley setelah Ursa dibawa ke ibu kota. Tapi ada rumor yang berseliweran kalau Ursa kembali bertahun-tahun kemudian dan mencari Aikem serta menghilang juga di Forgetful Valley. Tim Avatar pun berniat ke sana, meski Noren telah memberitahu kalau tidak ada yang pernah keluar dari sana. Tim Avatar masuk ke Forgetful Valley, di mana muka Aang lagi-lagi berubah, dan kali ini mengikuti simbol wajah di punggung dari kelelawar. Aang pun mengejarnya, yang menuntunnya menuju sebuah danau. Tapi karena halusinasinya, Azula menyerang danaunya, yang membuat mereka diserang oleh sesuatu. Dan ternyata, mereka diserang oleh pengendali air. Pengendali air itu yang bernama Misu meminta maaf atas penyerangannya karena dia dan saudaranya tidak biasa melihat orang di sini dan danau-danau itu tidak boleh diganggu. Katara pun bertanya kenapa Misu ada di negara api dan Misu menjelaskan kalau saudara laki-lakinya yaitu Rafa ditemukan pingsan dengan muka yang rusak dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dia mulai mencari cara menyembuhkannya dan menemukan kalau sebuah roh terkadang muncul di hutan ini dan roh tersebut memiliki kekuatan untuk memberikan wajah baru yang bisa menyembuhkan Rafa dan sejak saat itu dia dan Rafa berdiam di sini berharap akan bertemu roh itu. Misu juga memberitahu kalau tanda-tanda rohnya akan datang adalah munculnya pola-pola mirip muka di pohon dan hewan serta munculnya roh serigala yang akan meminum air danaunya. Tapi karena ada 4 danau di sini, dia rasa dia tidak akan menemukannya lagi karena harusnya roh serigala itu sudah muncul.
Mendengar itu, Aang ingin membantu dan masuk ke alam roh untuk mencari rohnya. Tapi melihat itu, Azula memilih pergi sendiri karena mereka buang-buang waktu. Zuko pun berusaha menahannya, tapi paranoid Azula muncul lagi dan menganggap kalau Zuko disuruh Ursa menghambatnya dan dia segera menyerang Zuko. Di alam roh, Aang dituntun oleh roh kelelawar yang menuntunnya ke roh serigala, dan roh serigala tersebut menuntun Aang ke roh yang dia cari, yaitu The Mother of Faces. Kembali ke masa lalu, setelah membaca surat tadi, Ozai semakin menganaktirikan Zuko, menghinanya di meja makan, terlebih lagi karena Zuko tidak berbakat seperti Azula. Ozai juga menyuruh Yuyan Archer untuk membunuh Ikem, tapi Ikem tidak pernah ditemukan, bahkan untuk seorang Yuyan Archer sekalipun. Karena Ikem tidak pernah ditemukan, Ozai akhirnya berselisih dengan Ursa yang tidak bisa melupakan masa lalunya, dan kecurigaan Ursa akhirnya terbukti kalau Ozai memantau suratnya. Ozai juga memberitahu kalau Ikem telah tewas, yang membuat Ursa seketika bersedih. Setelah itu, Azula memberitahu Ursa karena Ozai meminta naik tahta, padahal Iroh saat itu sedang bersedih karena kehilangan anaknya. Raja Azulon seketika marah dan memberikan hukuman untuk membunuh Zuko agar Ozai tahu rasanya kehilangan anak. Mendengar itu, Ursa yang sayang pada Zuko membuat kesepakatan dengan Ozai di mana dia akan membuatkan racun tanpa jejak untuk membunuh Azulon agar Ozai naik tahta. Ozai pun setuju, tapi setelahnya Ursa harus pergi dari istana karena dia tidak ingin diracun dan dia janji kalau kedua anak mereka akan selamat. Ursa terpaksa setuju, dan setelah membuatkan racunnya, Ursa mengucapkan selamat tinggal pada Zuko dan pergi dari istana. Dia kembali ke Hira, tapi karena orang tuanya telah tewas, Ursa tidak tahu mau kemana sampai dia bertemu dengan Noren dan dibantu olehnya. Kembali ke masa sekarang, Zuko lagi-lagi mengalahkan Azula dan Azula lagi-lagi ditahan. Tak lama kemudian, Aang kembali dari dunia roh membawa The Mother of Faces. Mother of Faces pun memberikan satu orang kesempatan untuk mengganti identitasnya dan mendengar hanya satu, padahal mereka butuh dua. Aang sempat membujuknya, tapi karena Mother of Faces berkata hanya satu, Zuko dan Aang sepakat untuk memberikannya pada Misu. Tapi belum sempat Misu mengucapkan permintaan, Azula bertanya duluan di mana Ursa, dan Mother of Faces memberitahu kalau Ursa telah mengganti wajahnya, dan melihat wajah barunya, Zuko seketika terkejut karena wajah itu adalah istri dari Noren. Dan melihat Azula sudah pergi, Zuko meminta maaf pada Misu dan pergi mengejarnya. Kembali ke masa lalu, saat sedang makan bersama Noren, Noren tiba-tiba menyebutkan namanya, padahal Ursa belum memberitahu namanya. Ursa pun merasa ada yang tidak beres, tapi Noren menjelaskan pada Ursa kalau mereka adalah teman masa kecil, dan Noren memberitahu Ursa sesuatu yang hanya diketahui oleh Ikem, yang membuat Ursa sadar kalau Noren adalah Ikem. Hal itu semakin diperkuat dengan properti lama dari teater mereka, dan Noren memberitahu setelah Ursa pergi, Ikem telah tewas, bukan secara literal, karena sejak kepergiannya, orang-orang yang tahu mereka berpacaran datang menenangkannya, dan itu sangat menyakitkan. Jadi dia pergi ke Forgetful Valley, dan hal menakjubkan terjadi, di mana sebuah roh tiba-tiba muncul di sana, memberinya wajah baru, identitas baru, dan dia kembali ke Hira sebagai orang yang berbeda. Noren pun menyarankan Ursa melakukannya juga agar dia bisa aman, dan meski sempat menolak karena dia memiliki anak, tapi Ursa pada akhirnya setuju. Setelah berbulan-bulan menunggu bersama Noren, Ursa merasa dia telah menemukan tempatnya dan semakin yakin dengan keputusannya. Dia pun bertemu dengan Mother of Faces dan merasakan kalau Ursa memendam banyak kepedihan di dirinya. Mother of Faces tidak hanya menawarkan wajah baru, tapi juga menghilangkan ingatan buruknya. Dengan berat hati Ursa pun menerimanya, dan karena ingatan meninggalkan anak-anaknya terus menyiksanya, dan itu menjadi kenangan buruknya, Ursa pun pada akhirnya melupakan itu semua. Ursa terlahir lagi menjadi orang yang berbeda, dengan wajah yang berbeda dan ingatan yang sedikit berbeda, serta mengambil nama baru yaitu Noriko. Dia pun menikah dengan Noren dan memiliki seorang anak.
Kembali ke masa sekarang, melihat The Mother of Faces pergi, padahal Misu membutuhkannya, Aang berusaha mengejar, tapi dia malah diserang oleh hewan-hewan di sana, dan Mother of Faces juga marah padanya. Mother of Faces pun membuat hewan-hewan menyerang tim Avatar, dan karena serangan itu, topeng yang menutupi Rafa akhirnya terbuka. Dan ternyata, wajah Rafa bukanlah rusak, melainkan menghilang. Aang pun sadar itu perbuatan dari Koh si pencuri wajah, dan melihat itu, Mother of Faces menghentikan para hewan karena Koh adalah anaknya. Karena itu, Mother of Faces memutuskan mengembalikan wajah Rafa, dan wajah Rafa akhirnya kembali. Aang pun berterima kasih karena dia bukan hanya mengembalikan hubungan antara kakak dan adik, tapi juga ibu dan anak. Di sisi lain, Zuko dan Sokka pergi ke rumah Noren, dan untungnya Azula belum sampai ke sana. Zuko masuk sementara Sokka berjaga, dan di dalam, Zuko melihat keluarga baru ibunya sangat bahagia, dan Zuko merasa cukup. Dia tidak ingin mengganggunya, tapi Noren yang sadar kalau Zuko adalah anak Ursa atau Noriko, meminta Zuko memberitahunya, dan Zuko memberitahu Noriko kalau dirinya adalah anaknya. Noren pun berkata kalau dia sudah tahu Zuko adalah Raja Api dari awal, dan meminta maaf karena tidak memberitahu kebenarannya karena dia harus melindungi Ursa. Noriko pun bingung siapa Ursa, dan Noren menjelaskan semuanya soal masa lalu Ursa dan dirinya yang merupakan Aikem. Mendengar itu, Zuko memberikan surat yang Ursa buat dulu, tapi ternyata surat itu bohong karena sejak mereka berpisah, dia tidak pernah bertemu dengan Ursa. Tapi tiba-tiba suara gaduh mulai terdengar, dan Azula serta Sokka tiba-tiba terjatuh dari atap. Azula langsung lompat ke Noriko dan berniat membunuhnya, tapi Noriko yang tidak tahu apa-apa meminta maaf pada Azula kalau dulu dia tidak memberikannya kasih sayang yang cukup. Azula pun tertegun mendengarnya, dan Zuko segera memisahkannya yang membuat mereka mulai bertarung. Azula lagi-lagi kalah, dan dia membujuk Zuko agar mendukungnya, dan Zuko tidak akan lagi duduk di tahta yang tidak dia inginkan. Tapi mendengar itu, sambil mengenakan mahkotanya, Zuko menyangkal ucapan Azula karena menjadi raja adalah takdirnya, dan alasan dia tidak membunuhnya atau membakar suratnya di tebing tadi karena Azula adalah adiknya. Azula terlihat emosional, dan setelah menyerang, dia berlari keluar dan masuk ke Forgetful Valley. Zuko pun berusaha mengejar, tapi melihat Mother of Faces mendatanginya, Zuko akhirnya terdiam. Dan ketika Mother of Faces datang, dia menawari Noriko kembali ke siapa dia sebenarnya, dan meski Zuko melarang, Noriko menyetujuinya, dan Mother of Faces mengembalikan wajah dan ingatan dari Ursa. Setelah itu, Rafa dan Misu meninggalkan Forgetful Valley, sementara Zuko menemui ibunya. Mereka berbincang, di mana Ursa meminta maaf karena melupakannya, serta berkata kalau mahkota itu sangat cocok di kepala Zuko. Setelah itu, Zuko bertanya soal surat yang dia tulis, dan Ursa berkata kalau isinya adalah bohong, dan sebenarnya ayahnya atau Ozai juga tahu kalau Zuko adalah anak kandungnya. Namun, alasan Ozai menganaktirikan Zuko karena Ozai hanya ingin memenuhi keinginan Ursa yang berharap kalau Zuko bukanlah anaknya. Ursa pun berkata kalau Ozai adalah orang yang kejam, tapi meski begitu, Ozai adalah ayahnya. Ursa juga berkata dia sangat ingin menceritakan semuanya tentang Aikem, Hira, bahkan pernikahannya dengan Ozai. Dan mendengar itu, Zuko berkata dia ingin mendengarnya dan meminta ibunya menceritakan semuanya dari awal. Dan Avatar The Search pun tamat.